Jadi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam kelas 6 semester 1. Materi pertama yang akan dipelajari adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan volume tubuh yang sifatnya dapat diukur dengan angka, seperti mengukur berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan merupakan pertambahan ukuran fungsi tubuh atau sel tubuh lebih kompleks. Hal ini tidak dapat diukur dengan angka. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia melalui beberapa tahap, diawali dari tahap bayi hingga tahap lansia. Tahap bayi merupakan tahap permulaan, sedangkan tahap lansia merupakan tahap akhir dari proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan manusia akan mengalami perubahan pada ciri fisik baik pada laki-laki dan perempuan. Ciri fisik pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan, akan terjadi ketika masa pubertas itu telah tiba. Apa itu masa pubertas? Ya, masa pubertas merupakan masa di mana manusia menuju proses kedewasaan, di mana manusia akan mengalami perubahan fisik dan juga pola pikir. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, manusia akan mengalami perubahan pada ciri fisik, baik pada laki-laki maupun perempuan. Adapun perbedaan ciri fisik pada laki-laki dan perempuan sebagai berikut. Pada laki-laki, yang pertama akan mengalami perubahan pada dada yang menjadi bidang atau bahu menjadi lebar. Yang kedua, jakun akan bertambah besar. Ketiga, bertambahnya tinggi. Dan yang keempat, tumbuhnya kumis dan jambang. Selanjutnya, ada perubahan ciri fisik pada perempuan. Ciri fisik pada perempuan akan mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, payudara akan membesar. Yang kedua, munculnya jerawat. Munculnya jerawat diakibatkan karena adanya perubahan hormon dan juga hormon yang tidak seimbang. Yang ketiga, pinggul mulai membesar. Berikutnya, yang ketiga ada cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada cara perkembangbiakan pada hewan. Cara perkembangbiakan pada hewan terjadi melalui dua proses, yaitu secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses kawin, sedangkan cara perkembangbiakan secara generatif merupakan cara perkembangbiakan pada hewan melalui proses kawin. Yang pertama ada cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Proses ini merupakan proses di mana hewan akan melakukan pembelahan diri dengan cara membelah inti sel yang kemudian cairan dan dinding selnya akan terbelah. Akhirnya setelah itu pembelahan akan menjadikan dua individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif adalah amoeba. Berikut ini tahap pembelahan diri pada amoeba. Yang pertama, amoeba akan berhenti bergerak dan berputar. Kedua, ada tahap di mana nukleus atau inti sel amoeba mulai membelah. Peristiwa ini disebut dengan karyokinesis. Karyokinesis merupakan peristiwa di mana terjadinya pembagian materi inti sel. Tahap ketiga, pada tahap ini inti sel telah terbagi menjadi dua dan sitoplasma telah mengalami penyempitan, sehingga terjadilah pelekukan membran plasma ke arah dalam. Berikutnya pada tahap keempat dan kelima, terjadilah penyempitan sitoplasma yang terus membagi sitoplasma menjadi dua bagian, dan masing-masing bagian akan menjadi sel anakan. Tahap terakhir yaitu tahap keenam. Pada tahap ini, masing-masing sel anakan kemudian akan saling memisahkan diri, sehingga terbentuklah dua individu amoeba baru. Waktu yang diperlukan amoeba pada proses pembelahan diri atau binary fission adalah selama 21 menit. Berikutnya ada tahap perkembangbiakan secara generatif. Tahap perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara melalui proses kawin. Ada 3 cara yang dilakukan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pertama adalah ovipar. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Adapun contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara ovipar yaitu hewan unggas dan juga ikan. Yang kedua ada vivipar. Vivipar merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan.
Adapun beberapa contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar yaitu hewan sapi, kuda, dan juga kambing. Ciri dari hewan vivipar ini adalah memiliki daun telinga. Biasanya hewan ini merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. Yang terakhir ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan. Hewan yang mengalami ovovivipar biasanya adalah hewan reptil seperti ular, buaya, dan juga komodo. Selanjutnya ada cara perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara vegetatif atau tanpa proses kawin dan generatif melalui proses kawin. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia atau campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif alami, vegetatif yang dilakukan tanpa bantuan dari manusia atau alami oleh tumbuhan itu sendiri. Vegetatif pertama yaitu vegetatif buatan. Vegetatif ini dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah stek, cangkok, dan okulasi. Yang pertama ada contoh stek. Stek pertama adalah stek batang pada mawar, kemudian stek daun pada cocor bebek, dan stek akar pada buah sukun. Selanjutnya ada cangkok. Contoh tanaman yang menggunakan cangkok adalah mangga. Dan yang terakhir ada okulasi. Contoh tanaman yang menggunakan okulasi adalah jeruk. Berikutnya adalah vegetatif alami. Vegetatif alami merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia. Contoh tanaman yang menggunakan vegetatif alami yaitu bawang-bawangan, wortel, dan umbi-umbian. Yang kedua ada perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan ini merupakan perkembangbiakan apabila suatu tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan yang lengkap seperti serbuk sari dan putik. Biasanya, perkembangbiakan generatif ini dilakukan pada bunga yang memiliki alat perkembangbiakan yang lengkap. Perkembangbiakan pada bunga dilakukan oleh putik dan benang sari. Putik yang menghasilkan sel telur dan benang sari menghasilkan sperma akan melalui proses fertilisasi atau proses pembuahan. Pada proses pembuahan akan menghasilkan sebuah hasil yaitu calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru inilah akan terbentuk daging buah. Di dalam daging buah terdapat biji dalam buah. Biji tersebut akan menghasilkan kecambah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Materi keempat yaitu cara perkembangbiakan pada manusia. Manusia berkembangbiak secara generatif atau melalui proses perkawinan. Pada perkembangbiakan manusia terjadi karena adanya suatu peleburan atau bersatunya sel telur pada perempuan dengan sel sperma pada laki-laki yang disebut dengan proses pembuahan. Pada proses pembuahan inilah akan memunculkan adanya zigot. Zigot akan berkembang menjadi sebuah janin dan janin akan berkembang menjadi sebuah bayi yang akan siap dilahirkan pada usia kandungan 40 minggu.